السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, itu hadis 591. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala bab ma dzukira fi ar-rajul yudriku al-imam wa huwa sajidun kaifa yasna'. Bab yang menyebutkan tentang seorang yang salat atau hendak salat menemukan imam dalam keadaan sujud. Kaifa yasna', apa yang mesti dia lakukan dengan keadaan seperti itu. Yani maksudnya dia ingin salat berjamaah ke masjid, kemudian dia telah mendapatkan imam dalam keadaan sujud. Apa yang mesti dia lakukan? Apakah dia harus langsung ikut sujud, ataukah dia menunggu sampai imam tersebut berdiri baru dia mulai masuk ke dalam salat jamaah bersama imam tersebut? Itu gambaran masalah yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan bab ini. Dan bab ini masih sesuai, masih relevan dengan kitab yang dibahas, yaitu Kitabul Jum'ah, kitab salat Jum'ah. Tentu masalah ini adalah bagian dari masalah tentang salat berjamaah. Beliau berkata, qala haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi qala haddatsana al-Muharibi an al-Hajjaj bin Artah an Abi Ishaq an Hubairah bin Yarim an Ali wa an Amr bin Murrah an Ibn Abi Layla an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sanad ini, hadis ini berakhir kepada sahabat Nabi yaitu Mu'adz bin Jabal. Sanad ini kata ulama dhaif, lemah, karena dua sebab. Pertama, di situ ada rawi bernama Al-Hajjaj bin Artah. Al-Hajjaj bin Artah. Al-Hajjaj bin Artah rawi mudallis. Kemudian di sini riwayatnya an-anah, yaitu dengan an. Dia mengatakan Al-Hajjaj bin Artah an Abi Ishaq. Dia mendapatkan hadis dari gurunya dengan kalimat an, dari. Rawi yang mudallis itu kalau meriwayatkan hadis dengan kata an dari gurunya tidak diterima oleh ulama, karena besar kemungkinan dia tidak pernah mendengarnya dari gurunya. Dia melakukan itu supaya memberikan kesan kepada orang-orang, kepada ulama di zamannya, bahwasanya dia pernah mendengar langsung dari gurunya, padahal dia mudallis. Mudallis itu adalah kebiasaan rawi yang menyembunyikan dirinya itu tidak pernah bertemu atau mendengar hadis dari gurunya. Itu ringkasnya seperti itu. Dia tidak pernah bertemu dengan seorang rawi di atasnya, tidak pernah mendengar hadis dari guru tersebut, dari rawi yang di atas dia itu. Kemudian karena orang tidak tahu hal itu, dia mengatakan dirinya, saya dapatkan hadis dari fulan. Disebut dengan mudallis, tadlis. Ada rinciannya dalam kitab Mustalahul Hadis masalah tadlis. Tidak kita perpanjang di sini. Maksudnya adalah di sini Hajjaj bin Artah ini adalah seorang rawi yang mudallis dan periwayatannya mengatakan an. Ini salah satu sebab kemudian hadis ini dikatakan dhaif oleh ulama. Yang kedua,
Di situ ada rawi bernama Ibnu Abi Layla an Mu'adz bin Jabal. Ibnu Abi Layla disebut oleh ulama beliau itu tidak pernah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Berarti inqita', sanadnya terputus, tidak nyambung. Dari itu di sini kalimat an Ibni Abi Layla an Mu'adz bin Jabal, dari Ibnu Abi Layla dari Mu'adz bin Jabal. Kalau zahirnya orang tidak paham hadis, dia akan mengambil kesimpulan ini bersambung, padahal tidak. Kedua-duanya tidak pernah bertemu. Lalu siapa yang menyambungkan ini? Siapa yang membuat sanad ini sehingga nampak bersambung dari Ibnu Abi Layla kepada Mu'adz bin Jabal, padahal Ibnu Abi Layla tidak pernah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Itu hanya diketahui oleh ulama kibar, tapi zahirnya adalah ini semua karena Hajjaj bin Artah. Hajjaj bin Artah dia mudallis. Kemungkinan konsepnya di beliau yang menyebutkan sanad seperti itu, sehingga Ibnu Abi Layla disebutkan mendapatkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Wallahu a'lam. Mencari sebab konsletnya satu sanad itu tidak mudah. Tidak mudah, itu sekelas Syekh Albani rahimahullahu ta'ala yang bisa mencarinya. Kalau kerupuk-kerupuk kayak kita tidak bisa. Itu ulama besar yang punya makanan. Tapi intinya sanad ini ada dua sebabnya. Ada Hajjaj bin Artah, kemudian ada Ibnu Abi Layla tidak bertemu dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi hadis ini punya syawahid, kata ulama. Syawahid maksudnya ada riwayat lain yang maknanya seperti dengan hadis ini, sehingga paling tidak kuat sebagai dalil, kata ulama. Apa bunyi hadisnya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Apabila seorang dari kalian itu datang salat berjamaah, kemudian imam di atas suatu keadaan tertentu, yakni ruku atau sujud maksudnya, sebagaimana yang ada dalam riwayat lain, dalam keadaan sujud atau ruku atau duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud, falyasna' kama yasna'ul imam, maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Zahir jelas maknanya hadis ini, perintah agar kita langsung masuk ke dalam sholatul jamaah tanpa menunggu imam itu bangkit dari sujudnya atau rukuknya atau duduk iftirashnya. Ini yang sunnah, disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan yang diamalkan oleh sebagian orang yang belum mengetahuinya. Dia kalau datang salat berjamaah menemukan imam sedang sujud atau duduk di antara dua sujud, dia berdiri. Dia tidak masuk ke dalam salat. Dia tunggu imam itu sampai bangkit dari sujudnya kepada rakaat, baru dia masuk ke dalam salat. Itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah seorang langsung masuk ke dalam salat tersebut. Di sini ada masalah fiqhiyah yang penting untuk dipecahkan. Dalam riwayat hadis-hadis ini disebutkan dari dalam keadaan yang di situ imam tersebut tidak bergerak, dia dalam keadaan posisi standby, kan begitu. Sujud misalnya, dia standby kan, kita bisa dan ikut sujud. Imam ruku, kita bisa masuk ruku. Imam duduk di antara dua
sujud, kita bisa langsung duduk di situ. Masalahnya itu dalam beberapa bentuk sholat jamaah, imam ini dalam keadaan bergerak. Kita datang seperti bergerak, dia ingin bangkit dari duduk istirahat ke dalam rakaat yang berikutnya. Kan lagi bergerak tuh. Kita datang di situ. Posisinya bagaimana kita itu? Agak berat jadinya. Kalau imam sedang bergerak begini, Mas, kita ikut begini dulu. Jadi ini masalah fikih yang perlu dipecahkan sesuai dengan usul mazhab ulama yang ada. Saya berusaha mencari, menelaahnya, belum nemu saya ini. Bagaimana ilmunya? Apakah nunggu ataukah ikut ke dalam gerakan yang tidak stabil tadi itu? Paham kan maksudnya jemaah? Imam ini tidak bergerak tuh begini. Kita datang di situ. Sedangkan hadis ini yang tadi kita baca, dia menyebutkan keadaan tertentu, yaitu sujud. Dalam keadaan stabil dia kita bisa mendapatkan sujud tersebut. Kalau ini gerakan dalam keadaan bergerak, akan bangkit dari sujudnya menuju ke rakaat berikutnya. Sulit kita untuk mendapatkan gerakan tersebut karena dia tidak stabil. Nah, di situ apakah makmum harus menunggu sampai berdiri ataukah dia mengikuti gerakan yang ditinggalkan oleh imam tersebut, yaitu sujud tadi. Wallahu a'lam. Saya pribadi yang saya amalkan adalah menunggunya sampai berdiri sempurna. Karena kalau untuk mengejar gerakannya tidak terkejar. Kita baru Allahu Akbar mau begini, ini sudah berdiri lagi, artinya kita tidak mendapatkan sujud dia dulu atau rukuk dia dan sebagainya. Allahu a'lam. Ini masalah yang perlu dipecahkan. Kemudian di situ Imam Tirmidzi rahimahullah taala menjelaskan hadis ini sedikit. Beliau berkata, "Hadza haditsun gharib." Ini hadis yang gharib. Hadis gharib, dhaif maksudnya berdasarkan dengan dalil yang tadi. Namun dengan keseluruhan sanad yang ada, jalur-jalur yang ada, hadis ini menjadi kuat. Beliau mengatakan, "Wal 'amalu 'ala hadza inda ahli ilm." Dan inilah yang diamalkan di sisi ahli ilmu. Qalu, mereka berkata, "Idza jaa ar-rajulu wal imamu sajidun falyasjud." Apabila seorang laki-laki datang salat berjamaah dan imam sedang sujud, maka hendaklah dia datang ikut sujud, langsung masuk ke dalam sujud. Wala tujzi'uhu tilka raka'ah, maka dia tidak mendapatkan hitungan rakaat idza fatahu ar-ruku' ma'al imam, kalau dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Ini masalah yang pada pertemuan yang terakhir saya sindir sedikit tentang masalah apakah rukuk itu terhitung sebagai satu rakaat oleh makmum yang mendapatkan imam ataukah tidak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab Syafi'iyah dan jumhur lainnya mengatakan bahwasanya makmum apabila mendapatkan rukuk bersama imam terhitung satu rakaat. Dan itulah yang paling banyak diamalkan oleh kaum muslimin di hari ini. Kedua, pendapat dari mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak dapat satu rakaat. Dia harus mendapatkan berdiri bersama imam, barulah terhitung sebagai satu rakaat. Dari itu menurut mereka makmum yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, dia mesti berdiri lagi satu rakaat supaya sempurna rakaatnya. Dan pendapat ini ma'ruf, dipegang juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan demikian, bahwasanya rukuk itu tidak menjadi barometer seseorang mendapatkan satu
satu rakaat. Sementara jumhur ulama berdalil dengan hadis yang marfu', hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang datang salat berjamaah kemudian terlambat masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku'. Setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para jamaah, siapakah tadi yang ikut salat berjamaah dengan cara ruku' merangkak ke dalam shaf? Ini artinya dia mendapatkan ruku' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah mengangkat tangan, saya Rasulullah, la ta'ud, jangan ulangi. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari, dan di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan dengan detail masalah tersebut. Sisi pendalilannya kata ulama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu untuk mengganti atau untuk berdiri kembali satu rakaat. Dan itu peristiwanya di salat subuh. Bukan salat Isya atau yang lainnya, tapi salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengganti satu rakaat tersebut, menunjukkan berarti beliau mendapatkan satu rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruku' yang beliau dapatkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawi pendapat jumhur ulama, kuat pendapat mereka. Hadisnya marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka yang mengatakan kemudian tidak dapat satu rakaat terhadap hadis Abu Bakrah ini? Mereka mengatakan, ya bagaimana Anda bisa berdalil dengan hadis yang di dalamnya terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ulangi. Ya, Nabi mengatakan jangan ulangi perbuatanmu itu wahai Abu Bakrah. Tidak sah Anda berdalil dengan hadis yang di dalamnya terdapat larangan untuk Anda mengulangi kembali perbuatan tersebut, kata mereka. Dibantah oleh jumhur ulama. Di situ yang disuruh jangan ulangi itu yang mana? Apanya? Tidak bisa jawab itu pendapat yang menolak itu. Nabi bersabda jangan ulangi, yang mana jangan ulangi, apanya? Sepertinya tidak nyambung itu bantahan Anda terhadap jumhur. Jangan ulangi telat maksudnya. Jangan ulangi telat, jangan masbuk lagi gitu. Atau jangan kamu rukuk kemudian jalan masuk ke dalam shaf. Itu dua ihtimal kemungkinannya, tidak ada yang lain. Nabi tidak ada mafhumnya hadis itu mengatakan kemudian tidak sah rakaatmu satu, tidak ada. Dengan sabda Nabi yang mengatakan la ta'ud itu, jangan ulangi itu, tidak ada, tidak nyambung. Jadi itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang paling berdalil dengan hadis Abu Bakrah itu, menunjukkan bahwasanya yakni idrakur raka'ah bi idrakir ruku'. Satu rakaat itu bisa didapatkan dengan ruku'. Qawi pendapat jumhur ulama. Di situ kemudian ada bahas disebut oleh ulama. Imam Bukhari rahimahullah taala kenapa sampai bisa berpendapat seperti itu? Beliau imam alul hadis, Imam Bukhari. Beliau punya pendapat bahwasanya tidak sah dengan ruku', harus dengan berdiri. Disebutkan konon ceritanya Imam Bukhari rahimahullah taala itu sengit perdebatannya dengan ahlul Kufah yang mereka berpendapat bahwasanya tidak sah salat tanpa membaca suratul Fatihah. Ketika kemudian berhadapan dengan masalah ini, mereka merasa menang. Yani mereka mengatakan tidak wajib baca suratul Fatihah. Mereka Ahlul Kufah ingin mengatakan Imam Bukhari ini buktinya, salah satu buktinya bahwasanya mendapatkan rukuk bersama imam tanpa Al-Fatihah sah salatnya. Itu menunjukkan Al-Fatihah tidak wajib.
Itu kata Ahlul Kufah kepada Imam Bukhari. Saking semangat Imam Bukhari rahimahullah taala, akhirnya beliau mengatakan tidak sah kalau gitu dengan ruku, harus ikut dengan berdiri. Tapi itu jawaban yang mengatakan Anda di sini mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Dalam kasus ini Anda mengatakan sah tanpa Al-Fatihah. Ruku kan tanpa Al-Fatihah. Bagaimana ini? Pelin-pelan. Dijawab oleh ulama, oleh jumhur. Ada hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya imam itu dhamin. Imam itu menanggung apa yang luput dari bacaan makmum. Kedua, ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa menjadi pengecualian dari kasus membaca Al-Fatihah. Bahwasanya dalam keadaan masbuk mendapatkan ruku, terhitung satu rakaat sah salatnya walaupun luput membaca Al-Fatihah berdasarkan iqrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian yang mengatakan harus berdiri baru dapat satu rakaat, ukuran berdirinya berapa? Apakah harus lengkap Al-Fatihah ataukah 2 detik, 2 detik, 4 detik, 5 detik cukup atau bagaimana? Mereka tidak bisa jawab. Sekarang kalau seandainya kalau ada orang datang di sini, dia dapatkan imam 2 detik berdiri bersama imam, itu 3 detik, Allahu Akbar. Berdiri kan, itu rukun. Sah atau tidak? Menurut dia ini yang mengatakan tidak sah harus dengan berdiri itu. Dia bilang sah. Tapi nggak bisa baca Al-Fatihah juga. Gimana katanya? Nyerah jadinya. Ya sudah kalau begitu. Ya itu inti dari poin-poin perdebatan mereka tentang masalah ini. Dan yang rajih, yang benar adalah jumhur ulama, mayoritas ulama. Di dalamnya ada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya ruku itu mencukupi seseorang mendapat satu rakaat bersama imam. Tapi yang betul-betul ruku, maksudnya dia beneran ikut ruku bersama imam, ukurannya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dia dapatkan itu bersama imam sekali saja, maka sudah dapat satu rakaat. Kalau dia ragu, ya berdiri satu rakaat, ihtiyat untuk berhati-hati dan keluar dari khilaf pendapat ulama. Misalnya seorang salat Allahu Akbar, ini tadi ruku saya dapat percis nggak sama imam ya? Kayaknya baru begini sudah bangun tuh imam, berarti nggak dapat ruku kan? Apalagi kalau imamnya dikenal kilat, nggak dapat kita. Untuk kehati-hatian adalah kita bangkit berdiri satu rakaat ihtiyatan untuk berhati-hati. Taib, ini masail yang ada dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab karahiyati an yantadhira an-nasu al-imam wa hum qiyamun inda iftitahi as-salah. Bab membahas tentang makruhnya makmum menunggu imam wahum qiyamun, dalam keadaan mereka itu berdiri. Yani makmum menunggu imam dalam keadaan berdiri. Inda iftitahis shalah, ketika salat akan dimulai. Ini sekarang gambaran pembahasannya di sini dibahas di situ. Kapan makmum itu berdiri? Ketika qomat. Ketika bacaan apa makmum berdiri? Itu yang dibahas dalam masalah ini. Kemudian dibahas dalam pembahasan bab ini tentang ada 2 hadis yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu
beliau keluar dari rumah dan adanya amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditunggu oleh para sahabat dalam keadaan berdiri sebelum Nabi keluar dari rumahnya menjadi imam. Ini masail-masail yang ada dalam bab ini yang akan dibahas oleh hadis ini sekarang. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di sini beliau memutuskan hukum yaitu karahiyah makruh katanya. Ulama kalau memberikan vonis hukum dalam satu bab terhadap satu hadis, berarti itulah pendapat beliau terhadap masalah tersebut. Makruh hukumnya makmum itu menunggu imam dalam keadaan berdiri. Ini imam belum datang dia berdiri semuanya, nunggu semuanya. Imam belum datang. Makruh hukumnya kata Imam At-Tirmidzi. Kalau di luar salat bukan makruh lagi. Yang ini menghormati orang dengan cara berdiri. Mayoritas ulama mengatakan haram hukumnya. Ya, ini kita menghormati orang dengan cara berdiri. Ya, misalnya kita lagi duduk-duduk seperti ini ya. Datang orang, ini berdiri semuanya untuk menyambut dia. Haram hukumnya kata ulama. Jangan berdiri, itu kita sedang menjerumuskan orang yang datang itu. Dia akan tertipu daya, dia merasa dirinya saya nih disambut. Bahaya. Dan itu ada bahasan detailnya dalam pembahasan ini. Meskipun ada yang membolehkan seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau ulama yang paling gigih membela pendapat ini dengan membolehkannya. Yang lainnya mengatakan tidak boleh. yakni menyambut orang dengan cara berdiri sebagai penghormatan. Itu di luar salat. Ini sebenarnya pembahasan dalam salat. Gimana bunyi hadisnya di sini? Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Ma'mar an Yahya bin Abi Kathir an Yahya bin Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu Al-Ansari As-Sulami, sahabatnya Nabi. Beliau salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Khandaq dan Uhud radhiyallahu taala anhu. Dikenal dengan Abu Qatadah. Namanya Haris. Namanya Al-Haris. Kunyahnya Abu Qatadah. Beliau punya putra Abdullah. Itu yang ada di sanad itu, Abdullah bin Abi Qatadah. Sanad ini sahih kata ulama, dan bahkan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni kharajtu." Apabila salat telah dikumandangkan, uqimatis salah, maksudnya muazzin itu qomat. Muazzin telah qomat. Di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, lafaz uqimatis salah ini umum. Tidak disebutkan di sini lafaz tertentunya, apakah Allahu Akbar di awal, apakah hayalas shalah, apakah hayalal falah, apakah qad qamatis shalah. Tidak disebut, umum, mutlak. Kaidahnya di sisi ulama, kalau kalimat itu mutlak, maka yang mana saja masuk semuanya ke dalamnya. Berarti masuk perkataan di sini hayalas shalah, qad qamatis shalah. Mana saja kalimat iqamah itu, kalau sudah disebut oleh muadzin itu, begitu berarti maksudnya umum. Untuk menentukannya,
Ini menentukan lafaznya, apakah hiyalas shalah, apakah qad qamatis shalah, butuh kepada ada dalil. Dan di situ ada asar dari salaf, ada asar dari salaf. Misalnya di situ ada riwayat dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala, kibarut tabi'in, beliau berkata, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar wajib al-qiyam." Apabila muadzin itu mengatakan Allahu akbar, makmum berdiri. Wa idza qala hayya 'alas shalah udilatis sufuf. Ini kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ketika qomat itu shaf itu sudah lurus. Wa idza qala la ilaha illallah, ketika muadzin selesai dia mengatakan la ilaha illallah, sudah selesai, imam Allahu akbar. Ini kata ulama tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, kibarut tabi'in. Beliau bertemu dengan Abu Qatadah juga radhiyallahu taala anhu. Dan itu bisa menjadi pembantu untuk memahami kita, untuk memahami masalah ini, pemahaman salaf. Yani Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat dari Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Ibn al-Munzir. Beliau mengatakan annahu kana yaqumu idza qala al-muadzin qad qamatis shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat dulu makmum berdiri ketika muadzin itu mengatakan qad qamatis shalah, baru mulai berdiri. Perbedaan pendapat ulama di sini, ada yang mengatakan ketika ini, ketika itu. Itu menunjukkan semuanya ini luas, tidak ada yang kontradiksi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah" di situ. Yang mana saja boleh. Nah, sekarang kita lihat kepada hadis berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taqumu hatta tarawni kharajtu." Kalian jangan berdiri. Kalau sudah qomat, jangan berdiri. Hatta tarawni, sampai kalian melihat saya keluar dari rumah. Ini Nabi keluar, datang dari rumah menuju masjid, baru berdiri. Sebelum itu jangan berdiri. Hadis ini larangan berdiri ketika qomat. Ini jadi masalah sekarang nih. Nabi melarang. Sementara tadi ada azhar kan, ada Sa'id bin al-Musayyib, dari Anas bin Malik. Ada juga hadis dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih juga. Anna as-salata kanat tuqam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya'khudhu an-nas masaffahum qabla an ya'khudha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqamahu. Sungguhnya salat dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diiqamatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'khudhu an-nas masaffahum. Kemudian ketika qamat, para jamaah makmum ketika itu mengambil saf-safnya, masuk ke dalam saf-safnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempatnya di depan menjadi imam. Ini hadis dalam Sahih Muslim menunjukkan zahirnya para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ disebutkan qabla ay ya'khudha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqamahu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempatnya jadi imam, para sahabat sudah menempati saf-safnya berdiri. Ini hadis Sahih Muslim yang tadi Nabi melarang jangan berdiri sebelum saya keluar. Nah, ini kita lagi dihadapkan dengan dua hadis yang berbeda. Menggabungkannya butuh kepada ulama. Dari itu ikhwah, jangan pernah sembarangan langsung ke hadis kalau kita nggak punya ilmu. Bahaya. Karena hadis itu butuh kepada dalil yang lain.
Satu hadis tidak cukup. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab sunan yang ada. Semuanya kita harus telaah dulu baru berani menentukan hukum. Kalau tidak kita akan menghapus sebagian hadis, tidak mengamalkan sebagian hadis, hanya mengamalkan yang kita tahu saja. Lebih parah dari itu adalah kalau mengklaim bahwasanya inilah yang paling benar, sementara dia belum menelaah semua hadis. Dari itu kita butuh kepada ulama, butuh kepada penjelasan para imam untuk memahami hadis tersebut. Tidak mudah, terutama hadis-hadis yang zahirnya bertentangan seperti ini. Baik, silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berbunyi, apabila salat telah diiqamatkan, jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku keluar. Berarti di sini kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersama para sahabat. Imam tidak bersama makmum, imamnya ada di luar. Kondisi ini yang dilarang, kemudian oleh hadis ini kita berdiri menunggu mereka. Tapi kalau bersama imam, maksudnya imamnya ada, bukan di luar, imamnya ada di sini misalnya. Itu yang terdapat rincian hukum di dalamnya. Kapan kira-kira makmum boleh berdiri? Dengan rincian yang tadi, ada yang mengatakan ketika hayya qad qamatis shalah, ketika Allahu akbar, dan bagian dengan lafaz dari iqamah tadi. Sekarang kita inginkan di sini bagaimana dengan hadis Abu Hurairah tadi yang dalam Sahih Muslim. Justru maknanya sebaliknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu keadaannya kebalikan dari hadis Abu Qatadah, di mana para sahabat menunggu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala al-Hafidz dalam Fathul Bari, dia mengatakan di situ kedua hadis ini tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya, masih bisa digabungkan. Itu kaidah yang dibangun oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadis itu kalau zahirnya tabrakan, tidak sinkron satu dengan yang lainnya, dan kedua-duanya sahih, dan tidak diketahui tanggal terbitnya hadis itu, kejadiannya tidak ditahu mana yang duluan mana yang belakangan, maka ulama menempuh jalan al-jam'u bainahuma, digabung keduanya sebisa mungkin. Bagaimana penggabungannya hadis ini? Digabung begini kata ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah membiarkan para sahabat berdiri menunggu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, itu menunjukkan hukum boleh perkara tersebut, tidak sampai haram. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu dalam hadis Abu Qatadah yang dilarang menunggu dan kemudian berdiri bukan keharaman, hanya sebatas makruh hukumnya, tidak sampai haram. Itu pun ada ilahnya. Ilahnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir para sahabat terlalu lama menunggu dalam keadaan berdiri. Nabi tidak ingin merepotkan, memberatkan para sahabat. Karena Nabi punya kesibukan di dalam. Khawatir sudah qamat, sudah nunggu, Nabi belum keluar, kan lama jadinya. Jadi itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, sudah ditunggu sama jamaah dalam keadaan berdiri, belum masuk salat, Nabi bersabda, makanakum, tunggu, jangan kemana-mana. Nabi masuk lagi ke dalam rumahnya,
rumahnya dekat kan begitu. Kayak di sini pintu masuk sana. Dia masuk lagi. Maka aku tunggu. Nabi masuk lagi. Kemudian Nabi SAW keluar dalam keadaan rambutnya basah. Ya, ini Nabi SAW ternyata beliau junub, lupa. Datang ingin jadi imam, lupa. Di situ ada fawaid kata ulama, bahwasanya para anbiya itu bisa lupa dalam masalah ibadah. Apalagi kita jemaah. Jadi tidak boleh antum cibir orang lupa dia junub, wajar, maklum terjadi. Tak boleh kita celah ada orang lupa wudhu si imam, aduh lupa wudhu tadi, biarkan. Dan imam juga tidak boleh, dia malu sama jamaah. Emang kalau belum wudhu ya pergi ngacir wudhu sana dulu. Kalau ingin kencing ya kencing dulu sana. Makmum mah urusannya beda kan begitu. Itu fawaid dari hadis tersebut. Dalam Sahih Bukhari hadisnya juga. Bahwasanya Nabi di situ menunggu, balik lagi kemudian mandi junub. Jadi intinya kedua hadis ini tidak bertentangan. Bahwasanya boleh hukumnya makmum itu berdiri menunggu imam kalau memang imam tersebut belum muncul. Ini ringkasan bahasan dalam bab ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan dinukil oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi dengan sedikit penyesuaian. Baik. Dan ini pernah terjadi di di Madinah, Masjid Nabawi. Ada rekamannya sepertinya di YouTube itu. Syekh Ali Al-Huzaifi hafizahullah taala pernah begitu. Mau mulai salat ternyata beliau hadas. Beliau pergi meninggalkan jamaah. Tapi kasusnya bukan dalam keadaan seperti ini, belum mulai, dia sudah masuk ke dalam salat. Dalam keadaan salat, Allahu Akbar. Dia batal pergi wudu dulu. Terus balik lagi disambung, apa menunggu, enggak ada yang maju ketika itu. Itu terjadi kasusnya di Madinah. Kalau hadis ini kasusnya adalah Nabi belum masuk ke dalam salat. Kalau secara fikih kasusnya imam di tengah salat dia batal, dia pergi wudu, itu diganti kan? Istikhlaf namanya, ada makmum di belakang yang maju untuk menggantinya. Tapi kan di Madinah itu beda. Di Madinah kan imamnya dibayar mahal. Tidak murah gaji imam di sana. Konon dengar isu begitu. 25.000 real per bulan. Dulu di masa saya, nggak tahu sekarang mungkin naik. 25.000 real. Coba kalikan itu, 1.000 real aja itu berapa ya? 3 jutaan lebih. Banyak jadinya gajinya. Tidak sedikit. Ya negara kaya, muadzin aja digaji banyak di sana. Apalagi imam Masjid Nabawi lagi. Dan bukan sembarang jadi imam, itu ulama. Qiraahnya kelas tinggi, sanadnya udah kelas tinggi. Itu sedikit fawaid dari hadis ini. Hadis yang bertentangan itu banyak jemaah dalam hadis-hadis, kasusnya misalnya tentang hadis penyakit menular. La adwa wala tiyara, tidak ada hadis yang tidak ada penyakit yang menular. Hadis yang lainnya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau ada taun di suatu wilayah jangan masuk. Kalau sudah kedung di dalamnya jangan keluar. Ada isyarat itu seolah-olah menular. Zahirnya bertabrakan. Ulama berusaha menggabungkannya. Itu kaitannya dengan kita di hari ini kan, virus corona itu. Virus corona itu berbeda dengan taun. Berbeda dengan taun. Kalau taun dia penyakit khusus. Yang kalau orang mati dengannya dia syahid. Dan para salaf banyak yang meminta supaya senang dengan taun itu, tidak mau berobat.
Tidak mau berdoa supaya disembuhkan, ada salaf yang seperti itu. Kena oleh taun, tidak mau berdoa untuk disembuhkan supaya mati dalam keadaan syahid. Kan ini syahid rahmat dari Allah, kenapa minta dihilangkan? Ini sahabat yang punya level iman, bukan kita. Sahabat itu punya level iman. Taun, tapi ya taun. Ada salaf seperti itu, tidak mau, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dikatakan syahid kan ada riwayat bahwasanya taun itu adalah tikaman dari bangsa jin, dari dalam batinnya manusia. Dari itu bahasanya ta'ana, yat'anu ta'un. Yani jin menikam manusia, batinnya ditikam, kemudian membekas ke fisiknya, menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Badannya, jiwanya dulu yang sakit, baru zahirnya. Dari sisi itu dikatakan syahid orang mati dengan ta'un, ditikam oleh musuh. Dan itu riwayatnya disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Amma ta'un ya Rasulullah wakhru a'daikum minal jin. Apakah ta'un itu? Ta'un itu adalah tusukan musuh kalian dari bangsa jin. Itu bedanya ta'un dengan corona. Kalau corona itu wabah biasa. Wabah biasa ya, meskipun ulama mensejajarkan hukumnya dari beberapa segi hukum. Dan intinya semoga Allah menjaga kita semua di Indonesia. Kita ini alhamdulillah ya, sehat-sehat semua, nggak ada yang terlalu ribut, hanya media saja yang ribut. Walaupun diributkan corona, tapi biasa-biasa aja. Ini nggak ada pakai masker di sini. Ya, artinya kan tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kalau sudah ajal ya mati kan begitu. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan melindungi negara kita. Saudi Arabia sendiri berlebihan takutnya menurut saya, sampai blacklist semua orang umroh. Bukan hanya Indonesia, sampai warganya pun di blacklist juga sekarang, warganya nggak boleh umroh. Nanti kita lihat bagaimana sepi pada atau Ka'bah, wallahu a'lam. Ya semua dengan takdir Allah. Ya masing-masing mereka memiliki ijtihadnya sendiri kan untuk menutup virus itu. Tapi itu mengindikasikan bahwasanya manusia itu takut sekali mati, berarti kan sampai semuanya harus ini. Dalil kematian itu pasti kan, tinggal memilih aja yang mana caranya, tidak bisa menghindar darinya. Itu orang beriman bersabar atas segala musibah, sabar atas segala penyakit yang ada. Tayyib, qulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.